yang disebut R kuadrat atau koefisien determinan. Kalau R saja itu koefisien korelasi, kalau R kuadrat itu koefisien determinan. Apa itu? Akan kita bahas selanjutnya. Sekarang kita masuk ke perhitungan. Jadi teman-teman silakan buka halaman 2.28. Di situ ada rumus R atau koefisien korelasi. Kemudian berdasarkan tabel 2.11, tabel yang sebelumnya kita buat, mari kita lihat. Jadi berdasarkan tabel ini, maka R atau koefisien korelasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Kita tinggal masukkan N dikalikan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dan seterusnya, sehingga ketemu R sama dengan 0,98533. Kemudian kan kita tadi sudah membahas kalau ada R kuadrat. Kalau R-nya sama dengan 0,985, maka R kuadrat di sini menjadi 97,08752%. Oke. Kemudian 0,98533 R-nya, R saja, mendekati angka 1. Berarti pengaruh penjualan biskuit susu sangat besar terhadap penjualan susu. Oke. Karena dia kan mendekati 1. Seperti yang tadi, kekuatannya koefisien korelasi dan tandanya koefisien korelasi. Kalau kekuatannya dia sangat kuat karena mendekati 1. Semacam itu. Kemudian kalau ada juga nanti contoh selanjutnya, nanti silakan teman-teman baca mengenai biskuit pada tabel 2.13, tren garis lurus ramalan jualan antara biskuit dengan metode kuadrat terkecil. Di situ nanti caranya sama, teman-teman silahkan dihitung. Itu kurang lebih untuk menghitung. Di situ untuk menghitung, untuk mencari A dan B. Jadi di situ tidak membahas mengenai koefisien korelasi. Jadi mundur lagi. Kan sebelumnya kita mencari A dan B, kemudian kita mencari koefisien korelasi, dan sekarang kita akan membahas koefisien determinasi atau determinan R kuadrat. R kuadrat ini digunakan untuk mengukur persentase variabilitas Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X atau variabel bebas. Menggambarkan seberapa jauh variabilitas Y dipengaruhi oleh variabilitas X. Rumusnya adalah ini, atau kalau sudah ketemu R tinggal dikuadratkan. Oke. Jika kita punya atau kita hasilnya adalah koefisien determinan 95%, maka itu berarti 95% variabilitas jualan susu dapat dijelaskan oleh variabilitas jualan biskuit susu. 5%-nya dijelaskan oleh faktor lain, misalnya penjualan susu pesaing, tingkat kelahiran, dan sebagainya. Gitu teman-teman. Jadi artinya koefisien determinan itu seperti itu. Kalau koefisien korelasi dalam koma-koma, 0, dari 0 sampai 0,1. Kalau koefisien determinan dalam persen, berapa persen X menjelaskan Y, seperti itu.
Oke. Lalu sekarang dari koefisien korelasi sama koefisien determinan ada yang ditanyakan teman-teman? Saya lanjutkan. Jadi kalau kita sudah mengetahui mengenai koefisien korelasi dan koefisien determinan, kita selanjutnya akan membahas mengenai pengujian hipotesis tentang koefisien korelasi. Apa teman-teman sudah mulai membuat karya ilmiah saat ini? Kan biasanya kalau kita membuat karya ilmiah harus ada hipotesisnya. Nah, ini kita bisa menggunakan cara ini. Teman-teman sudah mulai bikin? Atau belum kepikiran? Halo. Oke lah, baiklah. Oke, jadi mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang, mungkin nanti sambil dipikir-pikir mau meneliti tentang apa gitu. Jadi ini adalah pengujian hipotesis. X variabel bebas, Y variabel terikat. Hipotesis adalah anggapan dasar bahwa X dan Y mempunyai hubungan. H0 merupakan hipotesis 0, sedangkan HA adalah hipotesis alternatif. Terus ini ada catatan bahwa H0 jika korelasinya sama dengan 0, maka X dan Y tidak berhubungan atau tidak berkorelasi. Jika H alternatif, hipotesis alternatif, koefisien korelasinya kurang dari 0, maka X dan Y mempunyai hubungan negatif. Kalau lebih besar dari 0, X dan Y mempunyai hubungan positif. Kalau tidak sama dengan 0, maka X dan Y berhubungan. Entah itu positif atau negatif, pokoknya berhubungan. Oke. Jadi ini adalah cara cara pengujian hipotesis. Hipotesis kita adalah hipotesis alternatif. Oke. Misalnya seperti tadi, penjualan susu akan mempengaruhi penjualan biskuit akan mempengaruhi penjualan susu. Biskuitnya X, susunya Y. Kalau biskuitnya tinggi, susunya akan tinggi. Maka kita menggunakan hipotesis alternatif yang kedua, karena X dan Y mempunyai hubungan positif. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana selanjutnya? Cara pengujian hipotesis. Kita ketahui bahwa ada H0, ada H alternatif, hipotesis alternatif. Yang pertama tentukan setelah kita menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Jadi misalnya hipotesis alternatif kita kan contohnya biskuit, penjualan biskuit sama penjualan susu. Penjualan biskuit, jika penjualan biskuit meningkat, maka penjualan susu akan meningkat. Berarti ini kan H yang kedua. H0-nya apa? Jadi selalu ada H0 dan H alternatif. Kalau HA-nya positif, maka H0-nya penjualan biskuit tidak akan mempengaruhi penjualan susu. Susah ngomongnya. Semacam itu. Jadi ini tentukan besarnya nilai kesalahan jenis pertama atau type 1 error, type 1 error. Kesalahan karena menolak H0 padahal H0 benar. Menggunakan nilai T0, maaf ini harusnya T-nya O-nya 0-nya kecil, atau T alpha pada degree diferensiasi 2. Jadi ini rumusnya T0